Fatih kita ngoten ambek digeraham. Sing rapat. Maksudnya gajah teman-teman jangan sampai meninggalkan sholawat Fatih. Bahkan Allah sendiri ikut cara status, cara update status gitu ya. Itu update statusnya itu sholawat. Jadi Allah itu statusnya itu sholawat, termasuk sholawat Fatih ini. Wa'lam anna sholata fi haqqillahi ta'ala 'ala nabiyyi wasfun qa'imun bi dzatihi. Jadi ini status yang melekat kepada zatnya Allah. Jadi kalau sampean misalnya ngerti WA itu Allah umpamane iki. Niku status tiap hari itu selalu sholawat. Oh, sholawat. Oh, sholawat. Jadi Masya Allah. Bahkan malaikat juga begitu. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna itu nggih fi'il mudhari'. Itu salah satu alasan kenapa kalau menggunakan fi'il mudhari' itu maksudnya berarti itu dilakukan terus menerus. Jadi tanpa henti. Makanya kalau sampean misalnya sing duwe WA, duwe mau ngabdi status itu sholawat. 5 menit manis sholawat. Terus sholawat. Umpama duwe WA ya. Tapi ya masuk WA. Enggak ya. Gini. Fa inna wasfal warid fi haqqi kulli mawjudin wa in ishtara fil lafzi wal ism. Jadi ini ternyata huwa sholawat ini, sunnah Fatih ini amrun fauqa ma yudraku yu'aqqal. Ini ternyata di atas logika manusia. Lho apa ya Gusti Allah kok sholawat. Kok gak ngono kok dhewe ae. Nah, ini bisa jelas nih si jeru-jeru ini. Ternyata begitu kan. Bukan tutup tangga, pusing tangga nerimo ini. Sebenarnya ya itu sebenarnya bahwa gitu. Allah memuji dirinya sendiri sebenarnya. Tuh. Oke. Ini surat juru-juru tak singkat. Wa tafsir al-Fatihah ma yumbihu ala siyadatihi wa uluwi qadrihi insyaallah taala al-Fatihah lima ulik min suwaril aqwan. Fa innaha kanat mughallaqatun fi hijabil butuni wa suwaril adam. Jadi dicek sakniki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatihil lima ulik. Nang mriki ternyata maknane Fatihil lima ulik niku wonten 3. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah al-Fatihil lima ulik min suwaril aqwan fa innaha kanat mughallaqatun fi hijab fa innaha kanat mughallaqatan fi hijabil butun wa suratil adami. Maksudnya niku buka sing asale ka ano dadi ono. Sampai dhewe ka ano. Saniki ono. Iku berarti termasuk Al-Fatih lima ulik. Sapa sing buka? Kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah niku sing buka. Makanya ono hadis qudsi laula kaya Muhammad ma khalaqul aflaq. Iki berarti gara-gara Kanjeng Nabi sampai wujud. Ini salah satu makna dari Al-Fatih lima ulik. Jadi segala sesuatu niku sadurunge gak ono. Lah gak ono iku kekunci. Gembok. Siapa yang membuka kunci dan gembok ini? Rasulullah. Biar sampai ngono iso mangan. Rezekine kekunci nang ndoko. Sapa sing mujudna rezekine? Rasulullah. Itu berarti makna yang pertama adalah kharajat min suratil adam ila suratil wujud. Yaitu Rasulullah mewujudkan sesuatu yang tiada menjadi ada. Jadi Rasulullah sok ngono sampeyan. Wadzani annahu fataha maghaliqu abwabir rahmatil ilahiyah.
wa bisababihi infatahat alal khalqi walaula anna Allah ta'ala khalaqa sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma rahima makhluqan farrahmatu minallahi ta'ala li khalqihi bisababi nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah fataha maghaliq abwabir rahmah al-ilahi. Ternyata Rasulullah itu sing buka rahmate Gusti Allah. Menurut saya sebenarnya sampai ini kuwabe nek dihitung secara pas, cara dodolan itu sesuai harga, sampai ini gak ngarang mlebu suwarga. Bisa ngarang. Cara Gusti Allah ngitung dosane sampai nambah amale. Ya sampai ini gak ngarang mlebu suwarga. Sampai gak ngarang iso mangan. Coba dihitung misalnya, sampai dikai mangan baru harus beribadah nopo misalnya, sholat duha. Coba dibanding, sampai mangan ping piro, sholatnya ping piro. Pasti nggak imbang. Karena amalan baik kita selalu akan kalah. Dan nek wis kalah ngene iki, apa solusine supaya bisa mlebu swarga ini? Maka butuh dibukanya pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah rahmat Gusti Allah iku asline digembok ngene. Sapa sing iso buka gembokane niki mau? Nabi Rasulullah. Kan itu gelar Al-Fatih lima makanya cara rezeki apa sih mampet. Nah, ya berarti ayo dirok. Ayo gembokane niki mau dibuka, kuncine niki mau dibuka. Nah, berarti memang rahmat kita sedang terkunci. Nah, nek ngono berarti ayo kita buka dengan cara apa? Sebutlah nama Rasulullah. Pas bote iki lho. Pas bote ku nyebut asmane Kanjeng Nabi. Kalau kita berarti baca surah Fatih sifatnya banyak. Cara dia itu gak pantas. Kita semuanya ini mboten layak. Ngaku-ngaku ahli swarga itu kan harus layak. Dia itu temen sampean itu pasti mlebu neraka. Cara dia temen akeh maksiat ya. Iki sampean perjalanan tok nang kene nang pasar wis ping piro delok wong lawan jenis. Ping piro maksiat. Sak cangkruan tok wis ping piro rasan-rasan. Sak cangkruan tok yo ada. Durung renteke ati. Nang ati lho wong iku lho wis tak. Diurut maneh wis gak karo-karuan. Dosa. Nah, rahmatnya Allah lah yang perlu kita buka ketika amalan kita memang gak memenuhi persyaratan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah wasal itu mimmaani kanatil qulubu mughallaqatan ala syirki mamlu'atun bihi. Ternyata asline ternyata kita itu mentuhankan secara tidak langsung ya. Mentuhankan selain Allah. Diakui atau tidak, secara tidak sadar atau sadar, itu ternyata awak dhewe mentuhankan selain Allah. Contoh misalnya, sampai krungu azan ambek bose nyeluk, kira-kira sing dipilih sing ndi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dadak jeragane atau mandore bose. Ya Jum, ayo ini tolong diselesaikan. Ini orderannya banyak. Ini kalau kita terlambat setor, ini kita bisa diklaim nanti. Kira-kira sampai milih sembayang apa terus nih garapan? Terus. Nah, garapan. Ini secara tidak langsung kita memang
menyekutukan Allah secara tidak langsung. Maka niki ati cara didelok niku kanatil qulubu mughallaqatan ala syirki mamlu'atun. Secara tidak langsung ati dibeki dalam tanda kutip tuhan-tuhan lain selain Allah. Sing paling nemen niku ambek bojo. Wah ya budal ngaji bojone tak teni lho jak suwe-suwe. Ayo sampeyan aku jawab ya apa? Haris. Wis kemeden. Pamitan nang warko pae alasan ngaji. Nek alasan ngaji iku wandol. Secara tidak sadar kita ternyata mentuhankan yang lain selain Allah. Secara tidak sadar, secara tidak langsung. Ternyata begitu. Sampai ngakoni, sampai gak ngakoni. Ternyata begitu. 4 dine nemen. Contoh iki nek corona nggih ngono kan pandemi. Nang pasar ana larangan. Masjid tutup. Loh, kan aneh berarti ya. Secara tidak langsung kita mentuhankan ekonomi. Jarak mahasiswa, keuangan yang maha kuasa. Pancasila satu. Adalah aslinya berbunyi ketuhanan yang maha esa. Diganti keuangan yang maha kuasa. Kalah memang awak dhewe. Diakui atau tidak, dan seakan-akan ada Tuhan lain. Sing sekolahan yo mung jadi guru biasa. Di WA tok kepala sekolah wis bingung. Tolong sampai segera hadir, ini anak-anak di kelas nunggu. Kenapa sampai kok bisa terlambat? Wos gopo kabeh. Mohon maaf Pak. Tadi ngeban di tengah perjalanan. Gopo kabeh. Waya biar pacaran bingung. Waya pacaran itu wis bingung. Sing siji waya dibaan, sing siji jaluk diapeli. Mbok ayo milih sing ndi. Resikone kamu enggak menepati janji. Wah, sesuk diputus sampean. Bahaya. Nah, ini berarti secara tidak langsung ternyata kita mentuhankan selain Allah. Yes, niku nggih berarti 3 makna dari Al-Fatih 5 ulik. 1, apa mau? Mewujudkan. Nah, dulu kita tiada, belum ada menjadi ada. Yang kedua, kita diberikan rezeki, diberikan rahmat. Buka pintu rahmat. Al-Fatih 5 ulik maknanya Fataha maghalik abwab rahmah al-ilahiyah, membuka pintu rahmat kasih sayang dari Allah. Wallase Gusti Allah. Dan yang ketiga adalah membuka hati kita dari belenggu syirik. Jadi awak dhewe iki nek iso didono teko rasa syirik niku wae. Al-Fatih 5 ughliq. Kemudian Al-Khatimi 5 sabaq. Wa kadza Al-Khatim. Al-Khatim 5 sabaq min suwari tajalliyatil ilahiyah allati tajallal haqqu subhanahu wa ta'ala bi suwariha fi alamil zuhur di annahu sallallahu alaihi wasallam awwalu mawjudin awjadahu Allah ta'ala fil alami min hijabil butun wa suratil ama'ir rabbani thumma mazal yasudu suratul alam ba'da fi dhuhuri ajnasiyah bitartibi al-qa'im ala masyiatir rabbaniyah jinsan ba'da jinsin ila angkana akhir ma tajalla bi fi alamil zuhur as-suratul adami ala surati sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-murad bi suratil adamiyah. Biyen Kanjeng Nabi niku
sudah wujud sebelum Nabi Adam kira-kira 2000 tahun. Dengan tiba itu apa? Qabla ayyakhluqa Adama min alfai amin qabla ayyakhluqa Adam. Alfai amin berarti 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, ternyata nurnya Rasulullah sudah tercipta. Berarti sudah ada. Tapi untuk jinsiyah karena Kanjeng Nabi niki wau diwujudno dadi menungso, maka dia menjadi khatim, menjadi pemungkas dari jabatan tertinggi atau sayyidul wujud, sayyidul anbiya wal mursalin. Berarti Rasulullah itu secara adami, secara kamanungsan itu dadi makhluk terbaik yang menutup pungkasan jabatan ini. Ku Kanjeng Nabi fakama iftataha bihi zuhurul wujudi kadzalik ughliqa bihi zuhuru suwaril mawjudati sallallahu alaihi wasallam ala ali. Dan sebagaimana segala sesuatu ini wujud karena dibuka melalui lahirnya nurnya Rasulullah, maka nanti juga akan begitu, ditutup dengan Rasulullah. Pungkasane segalane sing wujud kabeh niki nggih Rasulullah. Wa bi ibaratin qala radhiyallahu ta'ala anhu awwal mawjudin awjadahu Allah ta'ala min hadratil ghaib wa ruh sayyidina Muhammad. Bahwa segala sesuatu yang diwujudkan oleh Allah ini yang pertama kali dari hadrah ghaib yang tidak tampak adalah ruhu sayyidina Muhammad. Tsumma nasallallahu ta'ala arwahal alam min ruhihi. Mari ngono teko ruhnya Rasulullah, teko nurnya Rasulullah memancar berubah menjadi ruhnya alam. Wa ruhu hauna al-kaifi allati biha madatul hayati fil ajsadi. Wa khalaqa min ruhi sallallahu alaihi wasallam al-ajsaman nuraniyyan kal malaikat wa man dhahahu. Mari ono memancar dari nurnya Rasulullah, memancar dadi malaikat, dadi alam, dadi manusia di kabeh. Niku. Tapi wa ammal ajsamu al-katifatu al-zulmaniyah fa innaha khuliqat min nisbatil ats-tsaniyah ma'ruhi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ndok ngono iku mau ana engko sing digawe peteng. Rupane kandel ana cahaya niki mau. Tapi cahayane rupane elek, rupa peteng. Fa inna li ruhi sallallahu alaihi wasallam nisbataini. Ternyata di dalam ruhnya Rasulullah niku wau ada dua posisi yang memancar. Cret luru alal wujudi. Afadahuma alal wujudi. Memancarnya. Nurnya Rasulullah niku mau memancar jadi dua. Sing siji nur rupa bening bersih putih mencorong, sing siji budak. Fan nisbatul ula nisbatul nuril mahdi. Yang pertama itu adalah nur yang murni dari Rasulullah. Wa minhu khuliqat al arwahu kullaha. Khuliqat al arwahu kulluha wal ajsamun nuraniyah allati la dzulmata fiha. Dari nurnya Rasulullah ini akhirnya memancar menjadi makhluk sing api-api. Sing api-api kabeh. Tapi wan nisbatul tsaniyah. Dan yang kedua, pancaran yang kedua niku min nisbati ruhi sallallahu alaihi wasallam nisbatul dzulam. Ternyata ini ada cahaya yang gelap. Wa min hadhihi nisbati khuliqal ajsamu dzulmaniyah kasyayatin. Nah, iki akhirnya nur sing corong ampas, nur yang gelap ini berwujud menjadi syaitan wasairil ajsamil katifati wal jahimi wa darajatiha kama annal jannata wa jami'a darajatiha. Sing nur sing api-api niki mau memancar dadi swarga, dadi malaikat, dadi manusa.
Sing peteng ning mau madhab dadi iblis, dadi syaitan, dadi neraka. Iki. Berikutnya al-qatimul lima sabab nasirul haqqi bil haqqi. Nasirul haqqi bil haqqi qala radhiyallahu ta'ala anhu fi syarhi aqdatul haqaiq annal haqqa fil lafdaini huwa Allah ta'ala. Masya Allah. Ternyata ono sing nafsiri al-haq bil haq. Itu ternyata Gusti Allah dhewe. Nasirul haqqi niku berarti kan sing nulungi perkara kang bener sapa Gusti Allah. Bil haqqi. Lawan sapa? Bantuane sapa Gusti Allah. Berarti sing nulungi ya Gusti Allah kanggo sapa? Kanggo Gusti Allah. Berarti jumper iki. Ternyata maknanya begitu. Wa manahu anna nasrullahi ta'ala billahi subhanahu nahadu ila nusratillahi ta'ala. Berarti sampai umpama ngelakuin segala sesuatu itu seharusnya niat nulungi Gusti Allah. Maksudnya apa berarti? Nulungi agamane Gusti Allah. Berarti Rasulullah niki mau perwujudan dari Allah sing nulungi urusane Gusti Allah. Nasirul haqqi bil haqqi. Ngono. Haitsu tawajjaha ilaihi amrullah ta'ala bin nusrati lahu. Berarti sebenarnya Rasulullah itu kabeh termasuk semua makhluk ini kan berawal dari penciptaannya Allah. Berarti asline Gusti Allah ya noto nganggo barang iki dhewe. Ibarat aku nggawe kopi ya tak toto dhewe ya tak selakno. Nasirul haqqi bil haqqi. Itu satu makna ya. Makna yang pertama. Berarti Allah menolong Allah sendiri. Berarti melalui Rasulullah ini Allah nulungi Allah dhewe. Noto awake dhewe. Nah, wajah yang kedua, pendapat yang kedua, innal haqqa fil lafzil awal huwa dinullahi. Niki makna yang kedua. Berarti hak yang kedua berarti nasirul haqqi bil haqqi. Niku berarti dengan agama Gusti Allah. Dinullah maknanya adalah dinullah, agama Gusti Allah. Allazi amarallahu ta'ala bitablighihi wa iqamatihi. Maksudnya berarti semuanya kita niku nek iso melok syariat Rasulullah supaya ikhlas kalimatillah, supaya agama Gusti Allah niki iso urip, iso makmur, iso berkumandang, Islam ini menjadi jaya. Berarti sebenarnya kita melakukan segala sesuatu itu nek iso niate adalah niat untuk menegakkan agama Islam. Karena Rasulullah nggih ngono, Rasulullah itu nek sing digodho awake niku ndak pernah ngamuk sama sekali. Disawat teletok enggak ngamuk. Dipasangi paku enggak ngamuk, disawat watu enggak ngamuk. Tapi nek sing dilok niki Gusti Allah. Digawa leren dakwah, digawa leren ngaji, niki ngamuk. Bahkan alternatif terakhir jika solusinya perang, ya perang. Tapi nek awake enggak ngamuk. Nek awake, jadi kalau pribadinya Rasulullah diganggu, beliau ndak emosi. Tapi nek wis agama, maka beliau segera menegakkan kalimat Allah, yaitu agama Allah. Makanya sampai 11 kerajaan itu disurati kan oleh Rasulullah, disuruh masuk Islam. Beliau mengatakan, saya adalah Muhammad, utusannya Allah. Saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa Anda harus mengikuti ajaran kami. Akuilah bahwa Allah sebagai Tuhan dan aku adalah Rasul. Begitu rata-rata isi suratnya. Segeralah beriman kepada Allah. Jika tidak, maka tunggulah azab dari Allah SWT. Duduk nak pukul lo ya? Enggak, bahasanya halus.
segeralah beriman kepada Allah. Jika tidak, maka Allah yang akan mengadab. Bahasanya kan halus. Terus pertanyaannya, apa Rasulullah perang? Sajane enggak. 11 kerajaan yang disurati oleh Rasulullah itu memang terindikasi zalim kepada rakyatnya. Jadi sajane kerajaan itu pakai. Tapi kenapa yang dipilih kok 11 ini? Karena 11 kerajaan ini terindikasi zalim kepada rakyatnya. Rasulullah enggak plei, Rasulullah nakal. Nyolong pajak setinggi-tingginya, tapi rakyatnya dipelosok. Nyatanya kerajaan-kerajaan yang bagus-bagus ya dijarah. Artinya kita terindikasi zalim. Makanya dia langsung mengingatkan. Rasulullah mengingatkan. Oke. Jadi ini makna yang kedua adalah bahwa al-haq itu adalah agama Allah. Berarti nasirul haqqi bil haqqi, maksudnya adalah menolong agama Allah. Tegakkanlah agama Allah. Tapi saya ini kita mau izin. Izin jangan dibahas pamitan, aku tak dibahas itu izin. Tapi nek meeting niku gaya. Misalnya pamitan sama jeneng, aduh aku sik meeting. Buaya ngomongnya aku pede. Di meeting kan. Tapi nek alasan aku jangan ngaji, iku izin. Arek sakniki nek pamitan jangan ngaji niku izin. Jangan mulutan izin. Jangan majelisan izin. Anak-anak malam mingguan itu malu mereka ketika pamitan. Kenapa? Jawabnya meeting. Nang KFC, wah diupload bolak-balik nih dari sisi sini, cedek, upload. Dia sedang berada di KFC. Tapi dia ketika sedang ada di pengajian, di majelisan, enggak apa-apa. Malu. Nah, makanya ini kopdar, Mas. Cuma kopdar. Ngaji sih malu. Iya. Kopdar. Lah gitu ya. Yani annahu lam yansuril Islam bi batilin wala tahayyulin wala qadiyatin bal nahadu ila nusrati dinil Islam bihalin yuqta at-tasrih bil haqqi tasrihan la yumaziju wajhun minal batil fama yazal kadal hatta tamakkana dinuhu wa syar'uhu fil ard. Nah, iso memang kita menegakkan syariat Islam. Tapi di sini sih karena ini loh tak terlalu wisin dicek itu wisin nang masjid itu wisin sak gang songo ning Usret niku nek kakake sekitar 200 lebih 200 kakak dari 200 kakak kalau satu kakak isinya petang wong berarti isinya 800 sing berangkat nang masjid itu paling 50 maghrib rame subuh selesai separuh tadi 20 terlalu ini nek pas rame dari 800 sing teko 50 coba umanyar-anyar iku sampean jam ayo wong sing jarang lama sampean jam jape aku isi gue gak tahu malu gitu ya. Tapi nek dijak nang ngene kedoliman kebatilan wah udah jajal sampean jam wis kok royal. Wah, kelas. Oh, jadi sosial budal dhewe wong iki. Dewe. Gak usah sampai sosial budal dhewe wong modal ngene. Udah. Ya wis. Kok tenan kono, itu depan. Langsung. Tapi nek ngaji angel. Izin ya, malu. Wa yahtamilu ayyakunal muradu bil haqqi al-Qur'an. Ternyata ono maneh makna yang ketiga. Ternyata yang dimaksud nasirul haqqi bil haqqi. Bil haqqi yang kedua itu maknanya Quran. Jadi tulungan wong-wong niku Kanjeng Nabi niku nek nulung manungsa niku melalui Al-Qur'an. Ya apa carane ngedapi bojo? Ya Quran. Ya apa carane apa
ngedepi kanca ya Quran. Ya apa carane lungguh? Ya Quran. Yo ono ta? Yo ono. Nah itu. Tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Nek pas rapat ngene iki ono kok ya kayak ono nggon, aja malah tek gak umpan nggon. Ojo kayak ono nggon, kan ono Quran iki. Berarti Rasulullah menolong agama Allah melalui Al-Qur'an. Menolong manusia melalui Al-Qur'an. Ternyata Al-Qur'an bisa nih guys sembarang kali. Untuk semuanya, baik zahir maupun batin. Quran itu bisa digunakan untuk zahir maupun batin. Sumpah maca Quran. Jadi makna yang berikutnya adalah al-haq itu bermakna Al-Quran. Nasirul haqqi bil haqqi. Walau fi matali'il masarrat qauluhu wal hadi ila suratikal mustaqim. Nah, dan ini maknanya al-hadi ila suratikal mustaqim. Maknahu annahu sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yahdi jami'a ibadillahi ta'ala ila dinil qawim. Bahwa Rasulullah itu adalah orang yang memberikan petunjuk kepada manusia untuk mengikuti aturan atau agamanya Allah. Alladzi la tabdila fihi wala taghyir wala ziyadatin wala ziyadata wala nuqsana kama qala fi haqqi wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ana dua ayat iki. Awakmu sira Muhammad iku latahdi, yakine wong sing nuduhake kamu sebagai petunjuk, kamu sebagai guide. Bahwa Rasulullah memang guide kita. Carane mangan awak dhewe niru Kanjeng Nabi. Carane turu niru Kanjeng Nabi. Carane nang jeding niru Kanjeng Nabi. Metu jeding Kanjeng Nabi. Carane tinju ya niru Kanjeng Nabi. Ngono. Carane nyoblos ya niru Kanjeng Nabi. Apapun yang kita lakukan niru Kanjeng Nabi. Mulai turu sampai tangi turu. Utawa mulai tangi turu sampai ape turu. Ku niru Kanjeng Nabi kabeh. Gitu. Wah, nek niru Kanjeng Nabi kabeh masyaallah. Barokah kabeh. Ono tau diceritani tiyang niku wong Pandaan jare. Uripe iku sukses, anake sukses kabeh. Duwe akeh. Ternyata dulur kula niku takon nek wong iki ngaji sampeyan niku kok sukses ngene kira-kira apa yang jenengan lakukan? Napa sing sampeyan lampahi ngaji? Nanti beliau mengatakan kula niku berusaha apapun yang saya lakukan itu mengikuti sunnah Rasul. Misal Jumat, kalau sakderenge Jumatan, sakderenge atus, nggih ketok iku. Dawa gak dawa tak ketoki. Apa? Karena sunnah Rasul. Oh. Jadi panjang gak panjang, Jumat sebelum mau berangkat kan ape atus. Ya diketoki sih. Apa? Oh, ya ngikuti sunnah Rasul. Mangan tangan kanan, bismillah dulu, berdoa dulu. Jadi apapun yang dilakukan niru Kanjeng Nabi. Padahal nyambut gawe deh biasa, nek ngomong itu biasa. Tapi ternyata apa yang saya terima itu awet berkah. Karena ono rezeki iku ketoke akeh tapi gak rupane. Contoh polisi cepek. Niku nek sampai nitung sebulan itu jutaan. Polisi cepek sing ngene perawatan bagainya nyabrang ini dalam 1 menit nek mobil 5 nek 2000-an berarti 10.000 itu 1 menit sampai ping. Dan orang itu kalau ngasih kadang-kadang 10.000 kesuwen deh ya anu mungkin sak nemune juga suwen 10.000 kadang malah keliru 1.000 diwen. Lho niku lho pake. Tapi
Tapi nek tak takoni arek-arek ngono iku. Ya kula nggih mboten semerang. Duwe ndi playune. Terus dia ngakoni banyak. Satu hari itu dia tidak kurang dari 500.000. Padahal ndok niku sipe akeh. Dan itu pun njogo ya akeh, kuanti ya. Dino yo 500.000. Itu dibalani bacokan nih. Misalnya dia gak mlebu dilebone wong anyar, ngene ku wong iku wis digawarap. Dipaluki nek enggak dipantem iki tak boloke dhewe. Yo artinya uangnya besar. Tapi jarene duit itu gak ro parani. Nek berarti ketoke uangnya tapi kurang termutu ya. Kurang berkah. Termasuk sing tau nduk koran ini. Raja pengemis di Surabaya itu Madura, penghasilannya satu hari bisa 500 juta. Tahu kan buku orang? Tak modal. Dia itu bosnya. Tadi dia itu nerima setelah itu kok anak buah pengemis ini. Tapi itulah kurang kurang awet. Tapi memang begitu kalau rezeki itu tidak berkah. Ketok ya tapi gak iso ngrasakno. Duwe motor tuku anyar tibake gunung bisa ulah nabrak dia ngancam nang ngene iki. Gak iso nikmati dhek bandani. Ana sing sampe ngeterno nyawone. Motor anyar. Gek nang nggone tol nabrak der sak nyawone mati. Ya Allah, itu motor iki ngeterno nyawone. Nah, kan apa namanya? Dia tidak bisa menikmati. Justru enak nang desa-desa kan tangi. Dheweke ambek nang ngene kursi-kursine teko pring bisa turun ngaworo nikmat nek di sawang-sawang. Tukang becak nek ngene nikmat kan tanpa beban. Jadek wedi kena kolesterol. Jadek wedi asam urat. Aman deh. Nduk film apa tukar nasib sing wong miskin didekek nang ngene hotel, sing wong sugih didekek nang padha gak iso turune. Sing sugih turun nang ngene bayang teko pring gak iso turu. Matos kabeh ini pring. Sing wong desa nggih ngono, turun nang ngene hotel bintang bingung. Kadung. Ngono dikeyasi katon. Tidak khawatir nek misalnya ngising, mari ngono cewek air panas sing dinyalakno. Nyonya. Gak mateng dong. Kene panas ngene kan. Wes. Enggak nyaman gitu. Di nah iso orang ini tadi mau kandhani mau ceritanya jadi setiap langkahnya mengikuti sunnah Wasiratil mustaqim huwa an-nabi. Ternyata yang dimaksud sirotikal mustaqim itu adalah Rasulullah sendiri. Jadi Rasulullah nonton menungso nanggone awake. Paham ya? Soalnya apa? Rasulullah kan sing nuduh dalan. Jadi ayo mel aku. Ayo mel aku. Lah siratil mustaqim itu siapa ya? Rasulullah. Itu makna berikutnya, makna yang kedua. Wasummiya li kaunihi tariqan mawrudan ilal haqqi la wusulan ahadin ilal hadratil qudsiyah. Wa dawqi asrariha wa ihtiyaj bi anwariha illa bisuluki alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kanjeng Nabi diarani siratal mustaqim iku polahe kanjeng Nabi iku ya carane, nguruti carane ya tujuane. Kanjeng Nabi itu cara ya tujuan. Sampai nglakoni ibadah, sing ngulangi ya Kanjeng Nabi. Tujuannya ya apa ya? Tujuannya kalau Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu proses dan hasil. Tujuan kita, keberhasilan kita nanti itu adalah menjadi umatnya Rasulullah. Itu hasil akhirnya menjadi umat yang diakui oleh Rasulullah. Jadi makanya beliau disebut dengan siratal mustaqim.
wal hadi ila siratikal mustaqim. Jadi Rasulullah itu guide kepada dirinya sendiri, ngajak umum nang awake. Wa qauluhu wa ala alihi ay sholli ala alin nabi talabal musalli minallahi ay sholli ala ali rasulih, dan juga kepada para sahabat, para keluarganya. Sholawati man Allahumma sholli ala sayyidina, kan sholli ala sayyidina iku nek iso harus didiwekno Kanjeng Nabi to sak keluargane bisa. Makna ali itu maknanya adalah keluarga, makna yang pertama. Makna yang kedua itu adalah semua orang yang setia kepada beliau, umat yang setia kepada beliau, itu termasuk juga al Muhammad. Ada yang menafsiri seperti ini, al Rasulullah. Wa qawluhu haqqa qadrihi wa miqdaril azim, ma'nahu anna musalliya talaba minallahi ta'ala ay sholli ala nabiy wa rasulih wa ala alihi qadrihi wa miqdaril azim. Wa qawluhu qadrahu yasihu an takuna dal muhmalah muharakatan wa madhumatan aw sakinatan fil qamus al qadr muharakatan qada wal hakim wa mablaghu syai'. La nek haqqa qadrihi, qadar iku maknane adalah penggerak menuju keputusan. Berarti maksudnya apa nih? Ide utama. Muharrakatul qada yang menggerakkan keputusan, berarti seakan-akan insting ya, atau insting utama. Itu makna yang pertama. Jadi ide pertama yang membuat seseorang itu memutuskan sesuatu. Sampai itu asli kan ragu-ragu. Kita apa no ya gelas ini? Tak iseni maneh, apa tak ganti isine, apa tak buah air, apa tak nyekel wong. Itu kan belum menemukan petunjuk. Lah yang memberikan insting pertama ini adalah Rasulullah. Niku maknane qadar. Haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Jadi sakarepe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sakarep. Tapi tentu dalam kontrol. Jadi seandainya Rasulullah memberikan syafaat kepada orang yang mungkin kalau dipandang secara zahir dia tidak layak, itu mungkin. Misalnya sahabat kan tahu ya, sahabat itu ketika dia gak tahu sembahyang, senengane molimo, ternyata kalau Rasulullah gak dikon lereng, cuma dikon apa jujur. Nah ini kan aneh. Nah ini kok iso ngene? Ya sak karepe Kanjeng Nabi, sesuai dengan insting pertama yang dikeluarkan oleh beliau. Haqqa qadri, sesuai dengan insting beliau. Sak karepe wis, sesuai dengan kersane Rasulullah. Ahlan wa sahlan. Salam. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi hak qadri ini ku bahasa lebih sederhananya sesuai dengan karepe Rasulullah. Sakar-karepe lah. Kayak niki wow ceritanya. Mestinya dia ini tadi nggak layak misalnya, tapi Rasulullah kok kepingin kayak syafaat. Sakar-karepe Rasulullah. Niku maknane hak qadrihi dari al-azim. Wong gak tahu sembahyang balas, tapi kok moro-moro muni oleh syafaat Rasulullah. Ya sakarepe Rasulullah. Sesuai dengan instingnya Rasulullah. Aku kepengin kayak kok, apa karepku kok. Sakarepku. Lha iki gak tahu sembahyang. Jare Rasulullah, iki ahli salat Fatih sakarepku. Kan ana cerita nih, pendosa yang ternyata dia ahli salat Fatih. Suatu saat nanti dia akan ditolong oleh Rasulullah dengan salat Fatihnya. Ini kan berarti memang kekuasaan mutlak
yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Berarti sakarepe Rasulullah murni. Gak bisa diprotes. Ini kok maknanya haqqa qadrihi wa miqdarihi. Makanya Al-Ghazali itu juga pernah menyebutkan bahwa sebenarnya yang membuat saya nanti masuk surga itu bukan karena kealiman saya. Al-Ghazali ini kan alim, karangannya wakeh, bahkan kitabnya dikaji sak dunya. Ihya Ulumuddin, Tambul Wafili, Rotoli, wakeh karya karangannya. Kimia Usa'adah, Tahafutul Falasifah, wow, wakeh nih karyanya. Tapi ternyata beliau sempat berkomen bahwa nanti yang membuat saya masuk surga itu bukan amalan saya, bukan karya saya, tapi yang membuat saya nanti masuk surga itu gara-gara yang nopo, gara-gara yang pas jangan nulis biar lah pengen tutul jangan nutul ini mau dia emang sini sedang dihirup oleh seekor lalat. Jadi ono laler keluwen akhirnya dia ngombe nang sini lah saat itu yang ditutul dia gak ono apa wis bapak wis iki laler iki keluwen tak jamis ya. Duh, ternyata lalat ini yang jadi sebab. Ono maneh kisah sing nggone napa? Nggone kitab Nawadir napa-napa. Kisah pelacur. Kere. Nah, ono kere apa jenenge ngelak. Ibae diombeni ambek iki wae. Lho, secara dohir mesti nek wong iki gak layak mlebu swarga. Tapi gara-gara nih ya sak karepe. Lah kan Nabi nggih ngono, punya hak veto. Nah, wis. Punya hak veto. Ya sak karepe, sampe aku tak kena sapa sak karepe. Nah, niku manane hak qadrihi wa miqdarihi. Nah, makna lain adalah yudamukal miqdari illa angqala wa ma qaddarullah haqqa qadrihi ma'adhamu haqqa ta'zimi wa qaddar at-thawab fal qadru ja'a 'alal miqdar. Maksudnya adalah sebuah pangkat yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah status tertinggi, posisi tertinggi dari semua makhluk, posisi teragung. Jadi memang Rasulullah punya jabatan tertinggi. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu qad hasala lana min al-kalami anal qadr wal miqdar bi makna wahid. Nah, berarti ini sing sanjang Al-Futi mengatakan bahwa al-qadar ambil miqdar itu sebenarnya adalah bi makna wahid. Satu makna itu. Wa innal qadra wal miqdar fi hadzal mahalli yasluhu ay yakuna bi makna muballigh syai'i wa bi makna al-ghina. Cukup. Berarti sebenarnya makna al-qadar dan makna al-miqdar dalam konteks ini, konteks sholawat fatih ini, yasluhu ayyakuna bi makna muballigh syai'. Ini cocok kalau digunakan sebagai makna yang menyampaikan sesuatu. Bi makna al-ghina, maknane semugi utawa ngrasa cukup utawa ora butuh. Berarti cara diomong niku Kanjeng Nabi niku mampu mengantarkan kita kepada tujuan. Awake kepengin bahagia, insyaallah Rasulullah mampu ngeterno sampean mampu. Insyaallah. Famana as-salatu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ila akhiri sholatan yakunu muballighuha ala qadri muballighir rasul. Maksudnya berarti nek salate awak dhewe iki mau seakan-akan koyok sholawat Rasulullah, sholatan tusawi wa tutabi'u winahu, sholat yang seimbang dengan kemampuan Rasulullah. Semugi Rasulullah alladzi agnaituhu bika tsumma bima manahtuhu bihi min subuhi fadlika.
Mon kesimpulannya berarti sholawat Fatih niki kira-kira cara diomong rodok getiti. Gak ono sing gak kelawan sholawat Fatih. Omae. Cara diketno didi. Gak ono sing dadal. Untuk gak ono sing gak iso didadalno sholawat Fatih. Cara wong melarat ku gak ngarah kon nanti serius nang ngene sholawat Fatih gak ngarah melarat. Cara diomong niku ngono. Wong stres, wong sumpek. Cara misalnya serius nang sholat Fatih, kira-kira gak ngarah sumpek gak ilang nek gak mbok terus nang sholat Fatih. Gak ngarah gak dadal nang sholat Fatih. Cara diomong niku. Sebab Rasulullah ini ternyata sing duwe hak veto. Sakarepe Rasulullah. Jadi begitu. Kon, niku tentang semua maknanya. Haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pertanyaan berikutnya misalnya mau pertanyaan. Kira-kira sholawat itu sholat biasa atau ora? Niki mesti ada syarat-syarat khusus. Nek sing dhisik niku ada syarat 10. Tiga minggu ngarep ae. Tapi kesimpulannya sholawat Fatih sing dimaksud iki adalah sholawat yang khusus. Sholawat yang khusus. Umpama sampeyan ijazah nang umum, nek sing dimaksud sholawat Fatih secara umum ya tidak masalah. Tapi nek ijazah sing khusus, kalau jenengan belum punya sanad khusus ya tidak bisa. Sholawat itu tanpa ijazah bebas dan tidak ada madorot alias sama efek. Kalau betul gak ada sanad ini tidak masalah. Sholawat apapun, tapi dengan martabat zahir atau yang awam, sing biasa, yang bermakna nek maca pisan oleh 10 itu berarti tidak masalah. Tapi nek ijazah secara khusus maka Anda harus punya sertifikat khusus. Misalnya duduk muqaddam kayak baiat, nah ini bermasalah. Duduk muqaddam tak duwe sanad khusus tibae ijazah sholat Fatih khusus. Nah, ini tidak bisa. Ya, yang dimaksud itu misalnya mau pergi jadi kocok, sholat Fatih. Oh boleh. Makanya